Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pendidikan, teknologi, bisnis digital, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar terus sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Rafael dan pada hari ini saya akan membuat sebuah game. Nah, jadi game yang akan saya buat pada hari ini adalah berkaitan dengan game yang offline yang ada seperti di Dino Chrome ya, yang saat kita pencet Chrome kalau lagi offline pasti kan muncul tuh yang namanya Dino Run gitu ya. Nah, itu saya pengen buat game yang seperti itu, tapi bedanya nanti saya akan memasukkan yang namanya tuh unsur-unsur budaya Indonesia di game tersebut gitu. Entah itu latar belakangnya tema rumah adat Bali atau apapun gitu, ataupun obstacle ataupun tantangannya itu tuh ada kayak yang berkaitan sama budaya-budaya Indonesia lah. Misalkan si Dinonya itu kalau misalkan nginjek sesajen nih, dia tuh mati dan akhirnya kayak restart ulang lagi kan. Nah, kayak gitu kurang lebihnya sih. Nah, pada kali ini di sini saya lebih memilih menggunakan software yang bernama Scratch ya, karena ini softwarenya mudah sekali, sudah ada bagian-bagian codingnya ya. Bisa kalian lihat ada ini. Kalau misalkan kita ingin menggunakannya nih, kita tinggal hanya menggeretnya. Set. Nah, say hello. Nah, ini biasanya kita kalau di Scratch tuh harus mulai ini nih. Di bagian ini when I click. Jadi saat kita mengklik ini nih, nah nanti dia akan mulai menjalankan program yang sudah kita buat nanti gitu. Intinya nih awalannya lah. Nah, di sini juga saya sudah cari tutorial juga ya cara bikin game Dino di Scratch ya. Walaupun nanti bakal beda ya di saat diaplikasikannya ya. Oke, jadi setelah saya sudah menonton video mengenai cara pembuatan game Dino Chrome di Scratch, di sini untuk langkah yang saya akan ambil itu adalah membuat aset ya. Walaupun di Scratch sendiri itu sudah menyediakan yang namanya itu aset ya. Ini contohnya kayak gini ya, untuk aset karakternya. Di sini bakal ada animasinya. Ya. Bahkan untuk backgroundnya sendiri sudah disediakan oleh di Scratch ya. Oke, jadi di sini saya karena upload hubungan saya Aceh sebagai map pertama dan Monas sebagai map kedua. Berkaitan Nah, sama budaya untuk Indonesia, jadi poin di saya Aceh di memutuskan situ saya untuk menggunakan mencarinya sendiri ya, walaupun ini bisa ya kopi ya, diedit-edit. kopi. Mungkin Terus bakal juga ditambahin untuk menjadi rumah adat cek Bali ya. min Saya poinnya kepikiran itu saya gitu sih, pakai harimau saya ya. mutusin mau Karena cek nih dulu saya di ngambil Microsoft referensi gitu itu ya, dan daerah cari di Sumatera Chrome ya. itu. Jadi kayak ada ciri khasnya gitu. Terus di sini saya lagi buat landasan buat karakter utamanya ya. Karena kalau misalkan game ini tidak dibikin landasan, si karakternya tuh kagak bisa jalan gitu. Soalnya dia nggak punya landasan. Nah, Oke, jadi nah ini saya kan buat aset yang udah kekumpul. landasan 2 kali ya. Karena pertama ini kagak Mau cocok gitu ngupload sama jalan sama backdrop si Acehnya itu loh. Jadi saya terus di sini saya bikin 2 kali itu. Ini saya coba-coba ya ngoding. Nah, di sini saya ngodingnya itu sambil ngelihat YouTube ya, karena jujur saya ini masih awam banget gitu sama coding-codingan yang Scratch gini. Pas saya mulai ngerti codingan Scratch itu tuh pas masuk ke menit 16 gitu kalau nggak salah, pas pembuatan code code pengurangan min poin hati gitulah. Di sini saya itu udah, nah di sini karakter saya udah bisa lompat-lompat ya. Nah, ini udah enak lah. Nah, pas habis bikin karakter lompat-lompat ini tuh ya saya lagi nonton video lagi ya di sini, nyari tutorial buat
kode ngambil poinnya kalau nggak salah kok di sini nih. Nah di sini saya tuh lagi ini ya ngatur-ngatur size sebagai apa nih? Sebagai pengurang poin hati saya nanti nih. Nah ini harimau lagi saya atur size-nya gitu biar gak gedean banget ya. Ya kali saya lompatnya harus tinggi banget ya. Nah di sini saya atur biar bisa dilompatin harimaunya. Ini saya setting di mana nih harimaunya apa? Harimau ini tuh landasannya di mana gitu. Oh nih iya ke atas nih. Nah, di sini X-nya saya ke samping. lanjut ngoding harimaunya lagi ya biar si harimau ini kalau misalkan kena karakter utama saya tuh kan nanti bakal pakai sistem hati gitu ya. Nah nanti pas kena harimau hatinya tuh berkurang satu kayak gitu. Ini saya lagi setting nih kayak letak harimau di mana. X itu kan kayak jarak apa tuh landasan, jarak dia di landasan. Kalau Y itu kan kayak ketinggian dia di atas landasan tuh gimana. Nah di sini saya tuh lagi ngeluh ya, kenapa karakter game saya tuh kagak jalan-jalan, cuma bisa lompat. Nyata pas saya nonton videonya ulang, nyata tuh yang jadi jalannya tuh yang jalan tuh si landasannya, bukan karakter utama kita. Nah di sini saya tuh lagi mencoba mencerna gitu kode-kodenya gitu gimana ininya. Nah di sini landasannya udah saya kasih kode, cuman kagak sempet kerekam gitu. Nah di sini game udah bisa saya mainin, cuman belum sempurna sih hitungannya, karena di sini saya masih panjang prosesnya. Oke guys, jadi ini codingannya udah. Nah di sini Cuman saya tuh lagi pas di buat play dia variabel tuh skor kagak ya, jalan buat coy, cuma bisa biar lompat-lompat doang. si kopi ini ketika ngenain karakter utama saya bakal dapet skor gitu. Nah biar saya tahu skornya tuh masuk atau enggak tuh dari variabel skor ini. Nah di sini saya lagi codingin variabel skornya ya. Cuman di sini nggak begitu kelihatan ya karena saya ngerekamnya lewat HP ya. Kalau misalkan saya ngerekam lewat laptop, saya tuh takut banget kalau bakal nge-lag gitu karena laptop saya tuh laptop kentang. Jadi ya sebelumnya saya mohon maaf banget kalau saya ngerekamnya lewat HP. Nah di sini saya lagi coba ya apakah ini bekerja, dan di sini bekerja ya, cuman di sini laptop HP saya malah jeduk nih. Nah di sini saya tuh lagi ngoding ya. Sebelum tadi saya udah ngoding, cuman itu kagak work gitu. Jadi saya mulai dari ulang aja untuk yang harimau ini. Nah di sini saya lagi atur jarak lagi kayak sebelumnya. Nah di sini saya mutusin copy aja dari backdrop copy. Saya copy-copyin pindahin ke harimau. Nah soalnya di sini sama aja ya fungsinya ya. Ketika kena, kalau bedanya kalau kopi kan ketika kena kan dia dapat skor, kalau harimau ketika kena dia dapat pengurangan hati gitu. Soalnya di sini saya bakal pakai sistem nyawa gitu. Nah di sini saya lagi buat backdrop ya. Nah di sini saya lagi nyoba game ya apakah ini bekerja harimaunya gitu. Nah ini bekerja ya, cuman kan saya belum buat sistem hatinya gitu. Nah, di sini saya lagi buat backdropnya biar ketika saya buat ke hati nanti ada muncul apa tuh variabel harimaunya itu. Nah di sini saya tuh lagi buat nyawanya ya. Di sini saya bikin 3 dulu untuk backdrop pertamanya. Di sini saya bikin 2 nyawa di backdrop keduanya. Lalu untuk backdrop terakhir saya bikin nyawa 1 ya. Sebenarnya di sini ada 4 backdrop, cuma di sini saya kelupaan gitu. Nanti saya
Nah, di sini saya lanjut ngoding buat love-nya ya, biar bisa bekerja ya. Nah, itu biasa nih kita when I click terus switch costume itu love yang kita buat tadi ya. Nah, terus kita when I receive harimau satu. Jadi ketika saya menerima harimau satu, lanjut ke kostum. Saya kan love-nya kan ada 4 layer itu kan. Yang layer pertama ada 3 love, layer kedua ada dua love. Nah, jadi ketika layer pertamanya kena, lanjut ke layer kedua yang ada dua love itu. Dan ini ada if costume number. Ini jumlah layer yang saya buat tadi yang di apa tuh backdrop yang love. Dari sini saya buat juga broadcast game over. Jadi kalau misalkan si layar love-nya ini udah habis semua, ya udah gamenya ini sudah berakhir gitu. Karena nyawanya udah gak ada ya kan. Nah, di sini saya lagi nyoba game ya. Lagi ngetes apakah sistem nyawanya bekerja. Dari nggak bisa dilihat ini bekerja ya. Cuman di sini saya kan belum buat kode ketika nyawanya habis ini bakal berhenti semua kan. Nah, di sini saya tuh lagi buat spirit game over ya. Jadi ya ini kayak buat peringatan kalau game ini tuh udah berakhir gitu. Nah, di sini saya itu biasa ngode ya. Pertama ya yang jelas ya when I click dulu ya sebagai permulaan. Jadi ketika saya mencet bendera hijau itu, nah itu mulai menjalankan program-programnya. Terus ini saya ngambil hide, cuma di sini nggak begitu kelihatan ya karena yang rekam pakai HP juga. Nah, di sini saya lagi setting kamera HP saya biar nggak jedak-jeduk lagi nih. Nah, di sini saya ngambil kode show. Jadi maksudnya show ini menunjukkan gitu. Di sini saya lagi milih-milih kode apa gitu yang harus saya ambil. Nah, nih when I receive game over. Nah, jadi ketika saya menerima broadcast game over ya, dia bakal muncul gitu si spirit game over ini. Nah, ini saya lagi tester ya. Lagi saya coba. Nah, ini muncul game overnya. Cuman di sini dia belum berhenti ya. Gamenya belum berhenti pas muncul game over ini. Nah, di sini saya lagi cari kode stop all ya. Nah, di sini saya ngambil kode stop all ya. Biar ketika game over ini muncul, nah seluruh program gamenya itu bakal berhenti gitu. Ini saya lagi coba dan ya program gamenya berhenti. Oke cuy, jadi di sini saya udah setting ya. Di sini kayak misalkan sini ada tombol startnya. Di sini saya pokoknya udah nambahin tombol start. Juga di sini juga ada yang bakal jadi halaman utama dari si gamenya ini ya. Nah, untuk ini nih saya lupa hide dulu ya. Nah, jadi ini akan tampilan dari skornya. Nanti saya akan nambahin semacam teks kalau ini menyatakan ini skor gitu. Oke, di sini saya tinggal ngasih kode aja ya. Oke, di sini kita akan mulai dari kode start game ya. Untuk pertama biasa kita when I click, terus
saat kita memencet gamenya kita harus nambahin kode ini ya, so itu kita pas mencet gamenya ini bakal muncul gitu tombol ini ya. Lalu kita tadi forever ya, selama jika kemudian di sini kita bakal ambil ini ya, kode ini. Oke. Sama ini ketika kita mencet tombol mouse, terus mouse down, ya mouse ke bawah. Oh my God. Nah lalu apa tadi, broadcast ya, jadi broadcast kita ganti dulu ke ini broadcast ya. Jadi ketika kita sudah ngeklik gamenya nih ya kan, nah ini kita harus tambahin kode height ya. Height. Oke, tadi saya pas nonton tutorial ulang di sini saya kelupaan buat broadcast new broadcastnya ya. Kita ketika start game. Soalnya ini buat broadcast start game gitu loh, biar gampang. Nah di sini kita pergi ke karakter kita ya, semua pokoknya yang berkaitan sama karakter itu bakal ditambahkan. Mana tadi? When I reserve start game, kita tambahkan so any height ya, so nah ini height ini sorry ini height ini so. Jadi ketika kita menerima, jadi ketika kita udah ngeklik game startnya nih, nah otomatis bahasa pemrogramannya itu mulai berjalan gitu ya kan. Nah terus ini kita lakuin juga ke si ini, ke si karakter kita. Ini gak usah ya, ini juga sama. When I receive pokoknya kita lakuin ke semuanya ya. Coba nih kalau hati, dan kita start dulu dah. What? Oh iya, yang kopi belum ya. Nah ini tombol ini apa, Tour Indonesia ini mau aku set dulu pertama. Coba nih set. Nah akhirnya mana kak kocak ya, set. Wih, harimaunya ngapa ini? Nah karena di sini udah nemu settingan yang udah
emang udah enak banget ya buat dimainin. Di sini gua mutusin buat lanjut bikin map selanjutnya gitu, karena kan emang konsepnya ini bakal kayak game Dino yang bisa berpindah-pindah map. Nah, karena di sini pas Oke, jadi ini adalah proses pembuatan map kedua ya. Untuk map kedua yang saya pilih adalah Monas yang ada di Jakarta. Dan di sini saya minta bantuan ChatGPT untuk membuatkan kode untuk transisi mapnya. Di sini saya ngepromes sih pindah transisi mapnya itu saat mencapai di poin tertentu gitu. Nah, di sini saya set poin untuk game transisi mapnya itu ada di skor 40. Namun pas saya coba kode yang dari ChatGPT itu tuh sama sekali tidak bekerja gitu. Malah saya ini mikir nih kayak kode yang dikasih ChatGPT ini kayak khusus orang expert gitu. Nah, ini lihat ya, di sini saya coba sampai skor 40, bahkan sampai 60 di situ sama sekali tidak bekerja. Oke guys, karena di sini cara dari chat GPT-nya itu kagak work ya. Nih, cara dari chat GPT ini nggak work, akhirnya gue tuh ngide gitu ya, cari caranya gitu. Nah, di sini saya udah membuat variabel timer ya. Jadi saya mutusin nggak pakai poin ya, karena ribet kalau kata saya. Dan juga saya udah cari cara udah dari tadi cari cara-caranya tuh nggak nemu-nemu. Nah, ya udah di sini kita langsung ngoding aja ya. Nih, kita when I click. Terus set gravitasi ya. Ini set nih, terus ini kita set timer ya. Berapa ya? 15 detik lah sebagai percobaan ya. Nah, ini timernya ini tadi sebelumnya saya udah nyoba ya. Ini sebelum tadi saya udah nyoba. Oke. Terus kita tuh harus cari variable repeat gitu ya, buat ngemundurin timernya yang sudah kita set. Nah, repeat. Nah, ini. Terus kita cari variabel variabel tunggu ya. Tunggu selama 1 detik ya kan. Yang sabarnya kayak gini ya. Ya tidak. Nah, terus kita cari di variabel ini kita change ya. Nih, gunain change ini buat mundurin timernya ya kan. Nih, kalau misalkan kita jalanin nih, mau kagak jalan kan. Nah, ini kita harus pakai change. Jadi minin 1. Buat ngurangin angka 1 gitu. Jadi dari 15 ke 14 detik gitu. Terus di sini biar langsung setelah 5 detik tuker map, di sini saya langsung nih switch backdrop to Monas. Nah, ini kita coba ya. Ini sempat ya kayak gini. Oke. Coba ya. Set. Nah, lihat nih, lihat timernya. Nah, di sini saya tuh lagi nyusun kode ya buat biar si ondel-ondel ini bisa bertransisi ketika dia tuh ada di map Monas gitu. Akhirnya setelah dicoba pakai chat Di sini GPT saya itu ngambil kode reset timer ya. Ketika waktunya habis, dia tuh akan berganti karakter gitu. Di sini saya ngambil time, terus saya ngambil apa tuh yang warna hijau segi 3 ini, nambahin yang kayak yang ujungnya lancip ini. Lalu saya setting di timer 15. Tapi di sini nanti saya akan bakal jadi nyari kode lagi ya. Susunan gini ya. Ketika waktunya sudah habis selamanya, itu akan kopi sama harimaunya ini tuh akan membuat waktu lagi selama 15 detik gitu. Lalu di sini saya ngambil switch kostum ya. Jadi dia akan berganti ketika waktunya sudah habis. Ya, dia akan berganti kostum menjadi ondel-ondel gitu. Jadi dari harimau ke ondel-ondel. Nah, yang when receive ini nih
yang when I receive game over ini salah sih ini. Dan jadi di sini saya buang aja kode yang itu, lalu saya ganti dengan kode when backdrop. Ketika backdropnya sudah ada di Monas, dia akan bertukar kostum yang dari harimau menjadi ondel-ondel. Nah jadi ini bisa apa berjalan lah, ya kan, karena nyambung. Nah di sini saya pindah ke kode backdrop map ya. Di sini saya menambahkan when I receive start game ya. Jadi ketika saya menerima perintah mulai game, nah script game ini mulai berjalan gitu. Lalu di sini saya ngambil switch backdrop to Aceh ya. Jadi ketika saya mau mulai game, mapnya otomatis langsung ada di Aceh gitu. Cuman di sini saya masih kurang tepat ya. Di sini saya harusnya switch backdropnya tuh backdrop to Aceh tuh pas ketika when I click gitu. Jadi ketika saya lagi ada di tampilan halaman game, itu saya udah ada di Aceh gitu mapnya. Jadi ketika saya mau mulai gamenya udah tetap di Aceh. Nah yang di video kan pas saya tadi coba jalanin pencet bendera hijaunya kan, itu kan masih tetap ada di Jakarta ya kan. Nah seperti itulah. Nah ini final kode di backdrop mapnya ya. Di sini when I resave-nya saya hilangkan ya. Nah cuma pas saya lagi nyoba game ya, ondel-ondelnya malah muncul duluan, padahal masih di map, masih berada di map Aceh gitu, belum di Monas. Di sini saya otak-atik lagi ya untuk kode ondel-ondelnya. Nah di sini saya baru ngeh gitu, di when I receive ini saya nggak nambahin kode apa tuh switch to harimau dulu gitu loh. Jadi pas kita mulai game itu yang muncul, jadi sprite yang muncul pertama tuh harusnya harimau gitu, bukan ondel-ondel. Nah di sini saya nyoba game ya, cuman nih saya berkali-kali game over mulu gitu, padahal kan game ciptaan sendiri gitu. Nah di sini saya baru ngerasa nih harimaunya kayaknya kegedean nih. Akhirnya di sini saya mutusin atur size harimaunya nih biar nggak gede-gede banget ya, biar nggak nyusahin kita. Dan di saya lagi atur ya ukuran harimaunya biar nggak gede banget. Lalu saya coba lagi ya, dan di sini saya berhasil nih ya, karena berhasil berganti map ke Monas, terus ondel-ondelnya juga ikut keganti, harimau juga ikut keganti jadi ondel-ondel. Nah di sini saya lagi mau kodein yang makanan juga, yang jadi poin juga. Cuman di sini saya mutusin kopi aja lah biar cepet ya, soalnya secara fungsi juga sama aja kan, buat ganti kostum doang pas di map Monas ini. Nah di sini saya tinggal switch kostumnya ke nasi uduk ya. Ada speaker nggak tuh? Speaker. Oke, sini udah ada asetnya ya, kayak ini
Untuk musuhnya di sini ada leak babi guling ya sebagai penambah poin ya. Tadi kan di Jakarta kan nasi uduk ya. Ini babi guling. Terus juga mapnya nih kayak di tema di kayak apa nih? Kayak tempat ibadahnya orang Bali ya, wihara kalau nggak salah namanya. Nah, untuk kodenya ya mungkin kita sama kayak sebelumnya. Kita tinggal duplikat doang ini. Nah, balik turin. Sini gue mau ngasih timer lagi ya. Sabar nih, sabar nih, mau tak coba dulu. Oh, nasi uduk ya. Wah. Oh, timernya tapi nggak jalan lagi, cuy. Nah, di sini gue harus jalanin pakai timer lagi. Oke, jadi di sini kita lanjut ngoding dulu ya. Tadi kan masalahnya kan di timer ya. Ya nggak sih? Nah, masalahnya kan di timer. Ini juga jalan lagi nih, sekalian lihat. Jalan lagi. Nah, di sini saya bakal ngurusin timernya di sini dulu ya. Nah, di sini kita copy aja ya. Nah, set timer, switch backdrop to di nah ini kan jalan lagi tuh. Nah, ini kita bakal ngasih ini. Nah, sabar, ini balik nih. Nah, ini switch dulu ya. Jadi ketika kita ngeklik ini, dia langsung balik lagi ke Aceh gitu. Kalau misalkan kita kita dahulukan yang ini nih, yang kayak gini nih, kan kayak gini. Nah, kita coba balikin lagi. Mau jalan. Nah, timer harus di reset ya. Jadi kita tambah forever ya, biar selamanya gitu loh. Buat 1 second. Forever. Coba kita coba ya. Nah, cuman di sini bedanya minus ya hitungannya. Dan ini kita langsung ngoding ini aja lah. Lanjutin ngoding yang ini ya. Nah, ini kita samain. Kali juga sama ya, karena timernya sudah kita atasin, jadi gampang, tinggal duplikat doang. Kembali. Oke, kita coba game ya. Ambil. Oh, ulang lagi. Di jalan ya. Tunggu sampai 15. Mas. Nah. Wah, aku gak ganti. Ada kesalahan nih, sahabat. Switch
Oh, apa nggak? Oke, forever. Oke, coba ya. Nah, ini langsung ganti. Nah, hantunya muncul ya. Oke, jadi ini udah ya, sudah berhasil. Tinggal kita lanjutin buat map yang lain. Jadi di sini untuk backdropnya, untuk mapnya di sini saya udah ada 3 ya. Jadi di sini saya niatnya pengen punya 7 map ya. Yang pertama kan di sini udah Sumatera, Jakarta, Jawa, Bali, terus mungkin Papua, Sulawesi, Kalimantan ya. 6 ya palingan ya. Sama NTT palingan ya. Nusa Tenggara palingan 7. Jadi saya harus buat 4 lagi ya. Banyak banget ya. Ya mungkin saya nggak akan rekam semuanya karena itu bakal ngabisin banyak waktu ya. Soalnya yang saya lakukan juga sama, kalau kayak gini mah tinggal copy doang palingan. Sama kayak gini ya, kayak sebelumnya yang Monas. Saya copy kodenya, tinggal ubah dikit ya. Nah, oke. Nanti saya akan menunjukkan hasil akhir game saya ya. Sekalian nunjukin final kodenya tuh gimana ya. Oke, jadi di sini saya sudah mencari backdrop dari latar belakangnya sendiri ya. Di sini saya memutuskan untuk membuat 6 map saja ya, karena menurut saya cukup berat buat nyari gambar 2D pixelnya ya. Karena jujur saja saya untuk ngubah pixelnya aja saya di sini harus pakai bantuan ChatGPT Delemy gitu. Ya, dan itu juga ChatGPT Delemy juga membeli batas pemakaian ya, itu maksimal 4 kali gitu untuk nge-render image gitu kayak gini nih. Dan itu saya udah ganti sampai 3 akun tuh. Sampai 3 akun buat bikin gini nih. Nah, ini adalah rumah Honai ya. Dan ini adalah rumah Tangkuban dari Sulawesi, rumah Tongkonan dari Sulawesi, dan ini adalah rumah suku Dayak dari Kalimantan. Nah, untuk poinnya di sini saya dari Papua saya pakai biasa papeda kuah kuning ya. Nah, di sini untuk Sulawesi saya pakai es pisang hijau, dan juga untuk Kalimantan di sini saya pakai es soto apa ya? Soto Banjar kalau nggak salah. Nah, di sini saya untuk yang bakal jadi musuhnya di sini saya untuk dari Papua pakai patung Asmat, di sini pakai patung Lembang, Lembang Gada. Ini pokoknya patungnya berasal dari pokoknya patung ini berasal dari zaman Mesolitikum di Sulawesi ya, dan ini sekitar 3.500 tahun lalu ya dibuatnya gitu. Walaupun di sini patungnya lebih mirip kayak Thomas gitu, kalau kata saya sih lebih kayak Thomas jujur. Jadi kuyang ya dari Kalimantan. Oke, di situ saya udah menampilkan mengenai aset-aset gamenya ya. Di sini seperti saya bilang ya, di sini saya mungkin nggak akan ngejelasin ya, soalnya bakal sama aja kalau kata saya, cuman copy doang. Oke. Oke, jadi ini adalah step terakhir dari game saya ya. Karena di game saya ini belum ada sound-nya ya. Di sini saya bakal menambahkan sound ya di game ya. Seperti ini ya. Nah, di sini saya untuk background game sendiri, saya mau menambahkan background Lost Saga ya, karena menurut saya Lost Saga itu sangat
menggambarkan petualangan lah intinya. Nah, di sini untuk sound karakternya oh ya, untuk lompatnya saya nggak akan nambahin karena cukup aneh gitu. Pokoknya kalau misalkan saya nambahin ya misalkan nih ketika saya lompat ya, kayak kurang kalau kata saya ya. Iya, jadi ya kalau kata saya sini saya nggak akan nambahin sound buat loncatnya karena menurut saya aneh. Kalau di sini saya akan nambahin sound di harimau nya. Di sini saya pakai sound kayak gini ya saat dia ngenain karakter kita. Nah, start sound. Nah, untuk poinnya juga saya pakai sound ini kayak orang lagi makan gitu lah. Langsung ya kita kenalin. Oke, kita mulai. Karena lagunya cuman 59 detik, di sini saya mau lagunya itu tuh main sampai kita tuh diputar ulang sampai kita tuh mati gitu ya. Saya coba ya nanti kayak gimana nih. Buat ini ya gitu. Start sound. Ini kita mulai dalam waktu 2 detik lagi gitu. Coba ya. Oh, ini dia jalan. Oh, jalan lagi. Nice. Nah, oke lah. Oke, mungkin. Oke, itu sekian dari proses pembuatan game yang saya buat ya. Untuk gamenya sendiri itu sama aja seperti di Noran yang ada di Chrome, cuma bedanya saya hanya menambahkan unsur-unsur budaya Indonesia ya. Seperti salah satunya tadi kan di map-mapnya itu kan seperti menggambarkan kalau dia tuh kalau si petualangannya itu tuh lagi ada di Aceh. Kalau di Aceh kan ciri khasnya kan kayak ada masjid-masjid kayak gitu ya kan, karena dia daerah Islam ya. Terus juga di situ ada kayak minuman khasnya Aceh namanya kopi Aceh ya. Terus juga kayak misalkan lagi di Jakarta nih, dia kayak ada minuman khasnya kayak ada budaya khasnya kayak ondel-ondel, terus kayak makanan khasnya tuh nasi uduk ya kan, kayak gitu. Terus di situ
Terus di situ saya juga menambahkan backsound ya, kayak backsound Losaga ya, karena menurut saya Losaga itu menggambarkan petualangan ya. Jadi saya memilih Losaga gitu. Ya mungkin itu yang hanya bisa saya jelaskan dan sampaikan melalui video ini. Dan saya mohon maaf sekali kalau misalkan di video itu tuh saya kurang jelas menerangkannya ataupun menunjukkannya gitu secara detail, karena saya juga jujur sambil melihat tutorial di YouTube juga gitu. Jadi saya juga mulai paham codingan Scratch ini ketika saya tuh udah mulai nyoba-nyoba sendiri gitu, saat kayak misalkan saya tadi kayak switch kostum itu yang kayak tukar-tukar map, itu juga saya sebenarnya nyoba-nyoba, dan di situ saya udah mulai paham gitu ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.